yang tidak termasuk bangkai najis. Ya. Ada beberapa hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas, hewan tersebut tidak termasuk bangkai. Di antaranya, Nah, satu, sekalipun mati tanpa melalui proses. Ya. Sebelumnya kan kita jelaskan ada yang diputus dua urat ini ya, uratnya saluran pernapasan, saluran makanan. Kemudian ada yang dibaca bismillah ya, disembelih oleh muslim atau ahli kitab ya. Di sini terpenuhi gitu. Yang kemarin kita sebut. Namun kalau di sini dia mati begitu saja tanpa melalui proses ya. Yang syar'i gitu. Mati begitu saja. Sekalipun mati tanpa melalui proses syar'i tidak termasuk bangkai. Ini tidak termasuk bangkai. Nah, apa saja itu? Nah, kita lihat. Satu, ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Nah, ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja. Dikecualikan sini yang berbisa seperti ular ya. Kalau ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, ingat ya, hidupnya di air saja, maka bangkainya halal. Ini nggak usah ditanyakan cara menyembelihnya bagaimana, cara motongnya seperti apa, mau lele ke ikan-ikan yang lainnya juga. Nah, kecuali sini ada yang berbisa, ada ular yang hidup di air, ada yang ganas seperti buaya ya. Ini pendapat jumhur ini. Kalau buaya itu haram. Ya. Walaupun ada sebagian ulama seperti ulama belakangan juga Syekh Ibnu Utsaimin itu membolehkan makan daging buaya, namun rawan yang mempraktekannya di negeri ini. Juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, hidup di dua alam. Seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau kura-kura berarti kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh ini. Ya, tidak halal karena hidup tadi ya di dua alam. Walaupun di sini ada tinjauan yang lainnya dari mazhab yang lain. Kalau saya sekarang saya masih berpendapat bolehnya. Nah, terus maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi. Nah, bangkainya halal dan tidak najis. Bangkainya halal dikonsumsi. Ya. Dan tidak najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW saat ditanya tentang berhukum berwudu dengan menggunakan air laut. Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baca artinya. Air laut suci dan hewan yang hidup di air bangkainya halal. Nah, lihat ini berdasarkan hadis ya, hadisnya itu air laut itu suci dan ya, bangkainya halal. Terus yang kedua sekarang, apa saja lagi hewan yang tidak termasuk bangkai najis? Ya. Hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah atau dikenal dengan laisa lahu nafsun sailah. Nah, lihat ya, hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah. Nah, ini berarti kita tidak sembelih ya ini ya. Atau disebut apa? Laisa lahu nafsun sailah. Ya, seperti lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, semut dan lainnya. Bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis. Ya. Lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat. Nah, siput juga ya. Semut. Nah, ini bila mati tanpa disembelih, ini nggak perlu pakai disembelih ini. Karena nggak punya darah yang mengalir, tidak termasuk bangkai najis. Ya.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmisu tsumma liyanzihhu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." apabila seekor lalat menghigapi minuman salah seorang kamu, hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian keluarkan, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, terus perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman, padahal terkadang minuman tersebut panas yang dapat menyebabkan lalat mati. Dapat dipahami bahwa lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. Terus Karena jika hukumnya najis, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman. ya, terus Dapat dikiaskan dengan lalat seluruh hewan kecil yang bila dipotong tubuhnya tidak mengalir darah dari tubuh hewan tersebut. Nah, hadisnya kan tadi hadis lalat. Ya. Hadisnya itu tentang lalat ya. Hadis lalat. Nah, namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti. Nah, coba dibaca ulang. Namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan ini. Jadi memakan lalat nggak boleh, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking dan seterusnya. Ya. Jadi di sini bukan berarti, namun ingat ya, tidak berarti jika suci, ya, bangkainya itu halal, jadi halal gitu. Karena Allah berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabith. Al-A'raf ayat 157. Ya, terus khabis. Khabith berarti sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar, dan hewan-hewan yang dianggap menjijikan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar tidak halal hukumnya untuk dimakan. Nah, sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar. Dan hewan yang dianggap menjijikkan, hewan yang dianggap menjijikan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar tidak halal hukumnya untuk dimakan. Namun memang standar ini relatif ini. Ya, standar ini relatif. Mungkin sebagian kalangan ini tidak, ini bahas hewan yang lain ya selain yang disebut di buku ini ya. Ya, sebagian kalangan itu tidak jijik, yang lainnya mungkin tidak kuat untuk memakannya. Ya, seperti di Gunung Kidul itu ada hewan-hewan yang bagi mereka itu biasa untuk dimakan gitu dan tidak bahaya sama sekali. Nah, jadi standarnya itu berbeda-beda setiap orang gitu. Terus, oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil ini dijual bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan, seperti untuk bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena dia menjual benda yang suci dan berguna. Dia jual benda yang suci dan berguna. Yang penting tidak dimakan tadi. Terus, Ibnu Qudamah berkata, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan, karena hewan tersebut memiliki manfaat atau nilai. nah, boleh menjual cacing yang ditaruh ya di mata kail untuk memancing ikan. Padahal tadi kan untuk cacing, ya, cacing ini hewan yang darahnya tadi tidak mengalir, ya, ya kita tidak boleh makan. Namun kan untuk makan yang lainnya, untuk pakan yang lainnya, hewan yang lainnya gitu. Jadi tidak masalah. Terus, kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, gaji, lemak, dan kotoran lainnya yang menempel di kulit. nah, satu pelajaran penting tadi ini terlewat ya. Jika menjual hewan-hewan kecil tadi ya, hewan kecil karena ada kemanfaatan dan suci, ya berarti boleh, dan jual belinya sah. Nah, terus diulang lagi, kulit bangkai. Kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, gaji, lemak, dan kotoran lainnya yang menempel di kulit. Ya.
Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih maka kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk apapun jua, termasuk menjualnya. Nah, di sini ingat ya, para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan seperti apa, berarti sapi, kambing, ya. Bila disembelih, ya, kulitnya tidak najis, maka kulit kambing yang dihasilkan dari penyembelihan tadi, ya, kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk tujuan apapun. Terus, sekarang kita masuk ke masalah kulit hewan. Ini nyambung ke nomor 3 tadi, ya. Tentang masalah hewan yang boleh dimakan itu kulitnya tidak najis, dan kalau disembelih itu hewan ini disembelih dapat kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk tujuan apapun. Jadi ini tidak termasuk dalam bangkai najis.